Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 1. Saya ambil dari bab stoikiometri ya. Ini adalah tentang hukum dasar kimia untuk UK 1. Adik bisa buka bukunya Intan Pariwara halaman 58. Sejumlah karbon direaksikan dengan 22 gram gas oksigen. Ya, jadi ada sejumlah karbon direaksikan dengan oksigen 22 gram. Menghasilkan gas karbon monoksida, CO-nya itu adalah 46 gram. Ya, pertanyaannya, jika pada akhir reaksi masih terdapat gas karbon, ya jadi C-nya tuh sisa ya, sisa 4 gram. Pertanyaannya, berapakah sih massa karbon mula-mula? Rumus massa karbon mula-mula itu adalah massa karbon yang bereaksi ditambah dengan massa karbon sisa. Itu rumusnya ya. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 4. Berapakah massa karbon yang bereaksi? Ini massa karbon yang bereaksi kita bisa peroleh ya. Mintanya CO-nya adalah 46 gram. Ya, ternyata oksigennya baru 22. Berarti karbonnya berapa, Mbak? Berlaku hukum Lavoisier ya. Massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Maka C yang bereaksi itu adalah 46 dikurangi 22. 6 kurangi 2 itu 4, 4 kurangi 2 itu 2 ya. Maka massa karbon yang bereaksi adalah 24 gram. Saya masukkan di sini 24. Ya, maka massa C mula-mula adalah 28 gram. Oke ya, jawabannya itu adalah B. Nomor 2. Percobaan ini sesuai dengan hukum dasar kimia yang dikemukakan oleh siapa? Ini adalah hukum perbandingan tetap ya, maka ini adalah hukum Paus. Maksudnya gimana Mbak? S perbandingan S dan O pada menghasilkan SO2, itu perbandingannya harus tetap. Ya, misalkan saya ambil nih, S-nya 8, O-nya 8, 8 tambah 8 kan 16 ya. Maka perbandingan S dan O-nya adalah 8 banding 8. Atau perbandingannya adalah 1 banding 1. Sekarang kita lihat untuk baris yang kedua, 32 ditambah 30, itu kan harusnya 62. Ternyata dijelaskan ada sisa S 2 gram. Maka S yang bereaksi itu hanya 30. 32 kurangi 2 ya. Maka nanti kan 30 banding 30. S-nya yang bereaksi 30, oksigen yang bereaksi adalah 30 juga. Ya, maka ini juga kan 1 banding 1. Begitu. Kita lihat ya, 64 ditambah 70. Itu harusnya 134, tetapi oksigen sisanya 6 gram. Maka nanti oksigennya saya kurangi 6. Oksigen yang bereaksi itu hanya 64. Ya, berarti 64 banding 64 ya. 64 banding 64. Maka perbandingan SO-nya itu tetap, yaitu 1 banding 1. Ini adalah hukum perbandingan tetap ya, hukum Paus. Nomor 3, perbandingan massa kalsium dan oksigen dalam membentuk kalsium oksida itu adalah 5 banding 2. Jika 40 gram kalsium ya, kalsium yang bereaksi adalah 40 gram, dengan oksigennya itu adalah 10 gram, pertanyaannya, berapakah massa kalsium oksida yang terbentuk? Ya, X-nya berapa? Oke, kalau kalian ketemu soal seperti ini, langkah pertama, carilah mol pembatas. Mol pembatas yang mana, Mbak? Kita bagi kayak gini, 40 dibagi 5 itu adalah 8, 10 dibagi 2 itu adalah 5. Antara 8 dan 5 itu lebih kecil 5. Maka artinya oksigennya sebagai massa pembatas. Pembatas itu artinya apa sih? Semuanya bereaksi ya. Jadi oksigen tidak ada sisa, dia bereaksi full 10 gram. Berarti artinya kalsium yang bereaksi itu sebesar berapa Mbak? Menuju ke pembatas perhitungannya. Maka jadi kayak gini. Nah, kayak gini caranya ya. 5 per 2 dikali massa pembatas. Itu. Maka jadinya 25 gram. Inilah massa Ca yang bereaksi. Berarti massa CaO yang dihasilkan berapa Mbak?
Ca yang bereaksi hanya 25. Oksigen yang bereaksi itu semuanya, yaitu 10. Jadi massa CaO-nya 35 gram. Jawabannya adalah poin C. Paham ya? Jika besok yang ditanyakan berapa sih massa Ca yang sisa, berarti massa Ca yang sisa disediakan 40, yang bereaksi hanya 25. Nah, maka massa Ca yang sisa adalah 15 gram. Itu kalau ditanya massa Ca yang sisa. Begitu ya, Dek ya. Paham ya? Silakan kalian ulang kembali. Nomor 4. Perhatikan persamaan reaksi yang belum setara. Menurut hukum Gay-Lussac, perbandingan volume per reaksi dan hasil reaksi. Gay-Lussac itu artinya, cara gampangannya aja ya, maka volume itu berbanding lurus dengan koefisien. Volume itu boleh digunakan untuk perbandingan koefisien. Maka kita setarakan aja, Dek. Yuk kita setarakan ya. Mg-nya 1, Mg-nya 1, Cl-nya 2. Loh kok ini Cl-nya cuma 1? Saya kasih sini koefisiennya 2. 2 kalikan 1 kan 2 tuh. Cl-nya kiri 2, kanan juga 2. Sekarang saya lanjut lagi ya. Ini H-nya ada 2 ditambah dengan 2. H-nya tuh 4. Maka ruas kanan H-nya juga wajib 4. Saya masukkan koefisien sini 2 kali 2 kan 4. Oksigennya ruas kanan ada 2. Ruas kiri oksigennya juga ada 2. Nah, sudah setara. Maka nanti hasil akhirnya adalah MgOH2 ditambah dengan 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah 2H2O. Ini sudah setara ya, Dek. Maka nanti perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2. Jika saya kalikan 10 semua, maka sini boleh bikin 10 mili, 20 mili, 10 mili, 20 mili. Begitu. 10, 20, 10, 20. Mana jawabannya? Ya, jawaban yang tepat adalah poin E. Begitu ya, guys. Inilah hukum Gay-Lussac. Volume boleh digunakan untuk perbandingan koefisien. Oke. Nomor 5. Suatu percobaan dilakukan dengan mereaksikan es dan oksigen sehingga menghasilkan belerang trioksida. Berikut ini data yang diperoleh. Berdasarkan data tersebut, perbandingan massa S dan O-nya. Jika kalian bertemu dengan hukum Proust, namanya hukum Proust ya, kalian carilah yang penjumlahan massa S dan massa O yang sama, menghasilkan massa produk ya, yang benar perhitungannya. Maksud saya nih, pada baris ketiga nih, 10 ditambah 15 itu kan 25, bener kan? Coba yang poin atasnya, 12 tambah 18, itu kan harusnya 30. Lah, kok ini cuma 28? Maka kalian jangan pakai baris kedua. Kita pakai baris ketiga ya. Yang penjumlahannya sama, 10 tambah 15 itu kan 25. Lah, ini perbandingannya. Maka perbandingan S dan O adalah 10 banding 15. Saya bagi 5 keduanya, maka 2 banding 3. Begitu guys, jawabannya D. Nomor 6, data percobaan pembuatan FES dengan variasi massa reaksi sebagai berikut. Tentukan nilai A, B, C, dan D. Oke, langkah pertama kita cari yang tidak ada sisanya dulu ya. Untuk mempermudah kalian mengerjakan soal, kita lihat 7 ditambah 4 itu berapa D? 11. Karena nggak ada sisa ya udah murni B-nya 11. Ini ya 33. Maka D-nya nanti ketemu 33 kurangi 12 berapa? 3 kurangi 2, 1. 3 kurangi 1, 2. Ya, jadi ketemulah B-nya itu 11, D-nya itu 21. B-nya yang 11 ya, salah ini. Oke, kalau nggak poin D ya E. Kita lihat ya, ini 1 sama, ini 11 sama, 21 sama. Kita lihat yang poin C ya, kita lihat poin C saja. Oke, kita lihat poin C, 16 ditambah C. Mintanya, oh ternyata hasilnya 22, tapi ternyata bersisa 2 ya. Maka artinya itu penjumlahan 16 ditambah C itu harus bersisa 2. Ya, artinya 16 tambah C itu harus 24. Ya, bukan 22, karena ada sisa 2-nya. Ya, maka C yang tepat itu adalah yang 8.
16 ditambah 8 itu kan 24, artinya bersisa 2. Karena mintanya 22 di soal. Gitu ya. Oke, jawabannya adalah E. Kenapa bukan D, Mbak? Misalkan saya buat ya, 16 ditambah C. Ini kan hasilnya 22 ya. 16 ditambah 6 itu kan pas 22. Artinya nanti sisanya 0. Karena penjumlahannya tepat. Paham ya? Ini harusnya sisanya 0. Kalau kalian pakai C-nya itu 6. Ya, paham ya? Kita masuk ke soal nomor 7. Logam M dan oksigen dapat membentuk dua oksida logam. Logam M mengikat satu atom oksigen, ya berarti MO, bermasa 79,5 gram. Sedangkan oksida kedua, masa oksigen yang sama dengan senyawa MO, tetapi memiliki masa oksida yang berbeda. Ya, ini masa oksidanya ya, MXOY-nya. Itu berbeda 143 gram. 143 gram ya di sini ya. Nah, masa oksigennya berbeda, masa oksigennya sama mintanya ya. Masa oksigennya sama antara senyawa 1 dan senyawa 2, tetapi masa oksidanya berbeda. Jika satu atom oksigen bermasa 16 gram, rumus senyawa yang kedua adalah. Jadi pada senyawa 1 dan senyawa kedua, di sini berarti ada kandungan logam M sama O ya. O-nya itu bernilai 1 pada senyawa 1 ya. Maka satu massa atom O itu kan 16 ya, saya juga sih 16. Di sini hasilnya pada senyawa 1 adalah 79,5. Maka nanti massa M-nya ketemu 79,5 saya kurangi 16 ya, 63,5. Nah, lalu nih ada ketentuan di sini ya. Senyawa oksida kedua memiliki massa oksigen yang sama. Oke, berarti pada senyawa kedua juga massa oksigennya 16 gram. Ini totalnya 143 ya. Maka massa M pada senyawa yang kedua adalah 127. Ya. 143 kurangi 16. Pertanyaannya, tentukan rumus molekul senyawa yang keduanya. Pada senyawa 1 ya, M-nya itu adalah 63,5. Pada senyawa 2, M-nya adalah 127, maka perbandingannya 1:2. Pada senyawa 1 maupun senyawa 2, massa oksigennya 1:1 ya. Maka terbentuklah MO dan M2O. Ya, pada senyawa 2 maka M2O. Oke ya guys, jawabannya itu adalah D. Ya, di sini kita lihat ada pembakaran ya. Saya akan buat seperti ini, CH4 dibakar, menghasilkan CO2 dan H2O. Ini juga ada propana ya, kita bakar, menghasilkan CO2 dan H2O. Syarat untuk penyetaraan pembakaran itu adalah CHO ya, Dik ya. Samakan dulu C habis CH, setelah H baru O. Di sini C-nya 1, maka saya masukkan sini koefisiennya 1. 1 tidak usah diutik, 1 tidak usah ditulis ya. H-nya 4, maka saya letakkan sini 2. 2 kalikan 2 kan 4 jadinya ya. Kita lihat di ruas kanan oksigennya 2 ditambah 2 itu 4. Maka ruas kiri saya masukkan 2. Untuk C3H8, C-nya 3, maka saya masukkan sini 3. H-nya 8, maka saya masukkan sini koefisiennya 4, H2O. Oksigennya 3 kalikan 2, 6. 6 ditambah 4 itu 10. Maka saya letakkan sini 5. Oke ya, coba saya cek poin ketiga. Jika volume gas metana dan propana yang dibakar sama, saya anggap aja ini adalah 1 liter, karena volumenya sama. Masing-masing 1 liter. Volume gas CO2 hasil pembakaran metana lebih sedikit daripada CO2 gas propana. Ini yang untuk mencari volume CO2 bisa menggunakan perbandingan koefisien ya. Pada pembakaran metana, berapakah volume CO2 yang dihasilkan? Kita bermain koefisien deh, perbandingan koefisien. 1 per, ini kan koefisiennya 1, dikali 1 liter, maka 1 liter. Berarti volume CO2 hasil pembakaran untuk propana berapa? 3 per 1
1 kali 1 liter, maka sini 3 liter. Ya, maka betul ya, pembakaran untuk metana, CO2 yang dihasilkan pada pembakaran metana lebih sedikit ya, 3 betul. Nomor 4, jika volume gas metana dan propana yang dibakar adalah sama, volume CO2 hasil pembakaran gas propana lebih sedikit, salah. Harusnya untuk gas propana menghasilkan CO2 yang lebih banyak. Oke ya, berarti 4 salah. Kita cek yang ada 3-nya betul, 4 salah ya. Salah, salah. Ya, jawabannya 1 atau 3. Kita cek poin ke-1. Pembakaran gas metana itu lebih ramah lingkungan dibandingkan gas propana. Ini salah ya. Metana lebih berbahaya karena metana itu tidak baik ya untuk mata ya. Nah, maka yang lebih tepat adalah poin kedua. Pembakaran gas propana lebih ramah lingkungan dibandingkan pembakaran gas metana. Ya, propana ini salah satu pembentuk gas LPG ya yang kita pakai untuk memasak di dapur ya. Gas LPG itu kandungannya propana dan butana, maka lebih ramah lingkungan. Oke ya, jawabannya 2 dan 3. Nomor 9, campuran gas etana dan gas propana. Ya, saya akan buat ya. Di sini berarti ada campuran. Campurannya mengandung etana dan propana. Campuran dibakar, berarti masing-masing tambah dengan oksigen ya. Menghasilkan apa, Dek? Menghasilkan CO2 dan H2O. Maka ini juga sama ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Saya setarakan terlebih dahulu ya, C-nya 3, maka saya letakkan sini 3. H-nya 8, saya letakkan sini 4. 4 kalikan 2 kan 8 ya. Kita setarakan oksigennya, 3 kalikan 2, 6. 6 ditambah 4 itu 10. Maka sini letakkan 5. 5 kalikan 2 kan 10. Oke, next ya. Untuk yang atas, C-nya 2, maka saya letakkan sini 2. H-nya 6, saya letakkan sini 3. Kita mencari oksigen yuk. 2 kalikan 2, 4. 4 tambah 3, 7. Maka saya letakkan sini 7 per 2. Karena ada 7 per 2, boleh semuanya saya kali dengan 2. Maka menjadi 2. 7 per 2 dikalikan 2, maka menjadi 7. 2 dikalikan 2 itu nanti sini 4. Lalu 3 kalikan 2 sini 6. Ya, udah setara ya. Oke, kita lihat lagi soal selanjutnya. Dibakar sempurna membutuhkan 18 liter oksigen. Oke, maka oksigen yang dibutuhkan totalnya 18 liter. Saya anggap ini adalah X liter. Maka nanti O2 yang pembakaran C3H8 itu sisanya ya. Maka ini 8 min X liter. Nah, setelah itu bagaimana? Jika pada suhu dan tekanan yang sama dihasilkan 10,5 liter gas karbon dioksida. Nah, ini gas CO2 yang dihasilkan itu totalnya 10,5 liter. Pertanyaannya, berapakah volume gas oksigen masing-masing? Oke guys, yuk bagaimana ini? Saya akan menggunakan konsep Gay-Lussac ya, yang namanya volume boleh digunakan untuk perbandingan koefisien. Maka saya akan mencari volume CO2 hasil masing-masing pembakaran. 4 per 7 kalikan X, maka di sini membutuhkan 4 per 7X. Di sini 3 per 5. 3 per 5 dikalikan 18 min X. Nanti 4 per 7X ditambah 3 per 5 18 min X itu totalnya adalah 10,5. Karena volume CO2 total itu 10,5. Begitu ya, 10,5 itu 21 per 2. Ya, oke. Saya akan hitung ya. 4 per 7X ditambah 3 kalikan 18. Itu adalah 54. 54 per 5X dikurangi 3 per 5X sama dengan 21 per 2. Ya. 4 per 7 dikurangi 3 per 5X sama dengan 21 per 2 dikurangi 54 per 5. Oke, kita akan hitung ya bersama-sama ya. 3 kalikan 4 itu adalah 20, 7 kalikan 3
itu adalah min 21 dibagi 7 kalikan 5 itu 35X. Nah, ini saya bagi dengan 10 ya. 10 bagi 2 itu adalah 5. 21 kalikan 5 itu adalah 105. 10 dibagi 5 itu 2. 54 dikalikan 2 itu adalah 108. Ya. 20 dikurangi 21 itu adalah min 1 ya. Min 1 per 35X sama dengan min 3 per 10. Ya, nanti kan ini kita coret saja ya. Minnya ya. Maka X sama dengan 3 per 10 dikalikan 35 per 1. Oke. 35 dikalikan 3 itu adalah 105. 105 dibagi 10. 10,5. Inilah nilai X ya. Kita tahu bahwa nilai X itu adalah volume oksigen pada pembakaran C2H6 ya. Maka ini 10,5. Volume oksigen yang dibutuhkan pada pembakaran C3H8 itu adalah 18 min X. 18 dikurangi 10,5. 7,5. Ya, jawabannya adalah 10,5 dan 7,5. Wow, luar biasa ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 10. Sebanyak 1 liter gas butena direaksikan dengan 8 liter gas oksigen. Nah, butena kayak apa? Berarti kalian harus tahu dulu ya. Butena itu adalah tata nama alkena. Kalian belum nyampe sini ya, Dek. Untuk kelas 1 ini tata nama. Alkena itu adalah CnH2n, butena tuh C-nya 4, maka C4H8 sebanyak 1 liter, direaksikan dengan oksigen 8 liter, volume total gas setelah reaksi. Nah, maka nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ini kita setarakan dulu ya, C-nya 4, saya letakkan sini 4, H-nya 8, saya letakkan sini 4, oksigennya 4 kalikan 2, 8. 8 ditambah 4 itu 12. Maka sini 6. Ya, kita buat mula-mula reaksi sisa ya. Karena nanti ada yang habis di sini. Yang habis adalah yang 1 liter. 1 liter dikatakan volume pembatas. Biar habis saya kurangi 1. Maka nanti oksigen yang bereaksi berapa? 6 per 1 dikali 1. 6 liter. Ini koefisiennya 1 ya. Jadinya 6 per 1. Maka sisa 2 liter. Nanti di sini berapa nih volume CO2-nya? Menuju ke volume pembatas ya. 4 per 1 dikalikan 1. Maka sini 4 liter. Ini juga sama ya, 4 liter. Nah, begini. Jadi volume total gas setelah bereaksi adalah 0 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4. Jawabannya 10 liter. Begitu guys. Oke, saya bahas 10 soal terlebih dahulu. Semoga bermanfaat ya dan kalian semuanya paham. Assalamualaikum.